Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Sarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Paduraksa Soreang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang salah satu kejadian yang menimpa kepada salah satu pasien saya, yang mana pasien saya ini mengalami hal metafisik atau hal gaib ya pemirsa. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share channel YouTube Pasanggrahan Paduraksa Soreang di sosial media kalian untuk mendukung channel Pasanggrahan Paduraksa Soreang. Oke, kisah ini diawali oleh orang yang saya samarkan namanya itu Rangga ya. Saya samarkan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga ya pemirsa ya. Jadi pada suatu ketika Rangga ini dia itu sering membuka salah satu aplikasi yang bernama aplikasi micet ya. Jadi aplikasi micet ini seringkali Rangga pakai untuk masas itu adalah dipijit pemirsa ya. Jadi Rangga ini seringkali membuka aplikasi micet untuk memesan terapis untuk memijit dia ketika dia kalau misalkan siang katanya suka pegal-pegal kerja, nah malamnya itu suka dipijit oleh terapis wanita ya pemirsa, seperti itu. Nah, suatu ketika Rangga ini tidak berpikir panjang. Dia bilang bahwa kalau dari aplikasi micet ini bisa menjangkau beberapa kilometer atau beberapa jarak antara Rangga dan terapis tersebut. Oke, pada suatu ketika Rangga membuka aplikasi ini dan melihat ada memesanlah salah satu terapis wanita dengan foto profilnya itu wanita. Lalu Rangga ini mulai mengechat profil tersebut atau akun micet tersebut untuk dipijit lah ya pemirsa, seperti itu. Nah, singkat cerita Rangga ini chatan sama akun tersebut. Kita sebut akun tersebut itu Bunga ya pemirsa. Jadi posisi Rangga ini memesan masas atau memijat kepada Bunga tersebut. Nah, singkat cerita Rangga ini mendapatkan alamat Bunga tersebut di salah satu hotel ya pemirsa. Jadi ini tidak untuk ditiru karena posisinya ini Rangga sudah dewasa ya pemirsa. Jadi dia niat masas atau dipijit oleh seorang terapis wanita di salah satu hotel, yang mana hotel ini tidak bisa saya sebutkan juga di daerah mana-mananya ya pemirsa. Oke, singkat cerita juga si Rangga ini mendatangi hotel tersebut dengan nomor kamar itu nomor 10 katanya. Nah, Rangga ini memarkirkan kendaraannya di depan hotel tersebut, lalu dia masuk ke dalam pemirsa ya. Sesampainya di dalam, Rangga mencari satu persatu kamar, yang mana dia mencari kamar nomor 10 tersebut. Nah, Rangga ini singkat cerita menemukan kamar hotel nomor 10 tersebut. Lalu Rangga menggedornya pemirsa. Halo? Tidak ada jawaban saat Rangga mengetok yang pertama, sehingga Rangga ini mengulang sampai ketiga kalinya pemirsa ya. Di ketukan ketiga juga Rangga tidak mendapatkan jawaban dari kamar nomor tersebut. Singkat cerita, ada salah satu nggak tahu karyawan atau apa ya pemirsa, jadi
singkat cerita kata Rangga tuh ada yang di kamar yang agak ujungnya itu ada laki-laki yang keluar, dan si laki-laki tersebut bertanya kepada Rangga, "Akang mau ke siapa?" katanya gitu. Nah, Rangga bilang, "Saya pesan massage ya, terapis wanita." Nah, dia bilang di micet di kamar nomor 10 Kang, katanya seperti itu. Ini si Akang yang bertanya tuh dia kaget, tidak kepalang ya pemirsa. Dia kaget dengan wajah yang sangat pucat, dengan wajah yang agak ketakutan. Ya Rangga pun curiga dong ya, ada apa ini gitu kan. Kata si lelaki tersebut bilang bahwa, "Boleh nggak Kang saya lihat akunnya?" katanya gitu. Nah, pas dilihatkan akun micet tersebut, ternyata si laki-laki ini itu lebih shock ya, kayak orang Sunda bilang rewas gitu ya. Jadi si laki-laki ini bilang bahwa wanita tersebut ini 3 hari yang lalu meninggal di kamar 10 tersebut pemirsa, dan tidak digaris polis lain karena posisinya itu kan hotel ya, jadi tidak dipublikasikan seperti itu. Ya otomatis si Rangga ini kaget bukan kepalang pemirsa, dan foto profil yang ada di akun tersebut diakui oleh si lelaki ini itu benar wanita yang meninggal 3 hari lalu di kamar tersebut. Nah, si lelaki ini bilang juga bahwa ketika diidentifikasi si HP-nya juga hilang katanya gitu. Nah, alangkah terkejutnya juga nih si Rangga, shock mendengar hal seperti itu. Lalu dia buru-buru setelah mendapatkan informasi seperti itu, dia paranoid dong. Lalu dia itu menghapus aplikasi micet yang ada di ponselnya ya pemirsa, dengan terbata-bata dan terburu-buru pulang karena posisinya ini sangat mengerikan menurut dia. Nah, pemirsa, sejak kejadian tersebut si Rangga ini mengalami hal aneh-aneh ya pemirsa. Jadi beberapa hari dia mendengar suara-suara, terus melihat sekelebatan-sekelebatan. Dia itu jadi mengalami hal di luar metafisik. Sampai akhirnya si Rangga ini datang kepada saya untuk diobati. Nah, beberapa hari kemudian setelah saya obati si Rangga ini, nah ternyata benar si Rangga ini mengalami hal metafisik yang mana dia itu diganggu oleh bangsa jin yang menyaru seperti wanita yang meninggal tersebut. Nah, dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa jin itu bisa memanipulasi dari berbagai hal ya, termasuk aplikasi ini juga bisa dibuat untuk media mereka untuk menyesatkan para orang-orang. Nah, maka dari itu berhati-hatilah ketika kalian kemanapun pergi, berdoa selalu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya pemirsa. Percaya tidak percaya ini kejadian nyata, percaya tidak percaya ini kejadian yang dialami salah satu pasien saya yang mengalami hal metafisik dari sejak kejadian tersebut sampai datang ke rumah saya itu kurang lebih 2 mingguan lah dia mengalami hal metafisik, dan alhamdulillah sekarang dia sudah normal kembali dan dia trauma untuk mendownload aplikasi micet lagi. Nah, semoga cerita ini bermanfaat, semoga cerita ini menjadi istilahnya suatu keilmuan buat kita, contoh atau bukan contoh ya, lebih kecerminan bahwa segala sesuatu itu harus didasari dengan keimanan dan ketakwaan pemirsa. Oke, saya Syarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Padu Raksasa Soreang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.